Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang desain ulang organisasi dengan sistem informasi. Kami dari kelompok 8, yaitu Patricia Sarah Roring Yudhistira Dwi Kurnia, Ririn Moko Agow, Tesalonika, Fabiola Bangkang, Ahmad Zidan Midabari, dan Venetia Switi Lontaan. Latar belakang: manajemen, teknologi, dan organisasi merupakan suatu kombinasi sinergi yang tidak dapat dipisahkan. Manajemen memerlukan suatu payung yang disebut organisasi. Organisasi memerlukan suatu landasan dalam bentuk format terstruktur yang kita terjemahkan sebagai manajemen. Organisasi dan manajemen sangat tergantung pada infrastruktur dan teknologi sebagai alat bantu proses bisnis internal maupun eksternal agar berjalan secara efisien dan efektif. Ada beberapa cara dan alasan dalam mendesain ulang suatu organisasi melalui sistem informasi, yaitu dengan melakukan perencanaan manajemen perubahan dalam organisasi, melakukan BPR atau Business Process Engineering, melihat secara keseluruhan overview pengembangan sistem, dan mencari pendekatan alternatif dalam pengembangan sistem. Perencanaan manajemen perubahan dalam organisasi. Sistem informasi lebih dari sekedar perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem informasi merupakan perpaduan antara elemen-elemen teknis dan elemen sosial. Sistem informasi harus mempunyai kaidah-kaidah keahlian, deskripsi pekerjaan, manajemen, dan organisasi, di mana tidak akan mungkin terjadi transfer teknologi tanpa ada manusia di belakangnya. Philip Kotler menegaskan, dengan melihat pentingnya online marketing, secara struktur sangat perlu menambah posisi CCO atau Chief Communication Officer dan CEO atau Chief Information Officer dalam memperkuat organisasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Pendapat tersebut semakin memperjelas peranan sistem informasi dalam suatu organisasi. Spektrum perubahan organisasi. Teknologi informasi memberikan beberapa derajat atau tingkatan dalam perubahan organisasi. Seperti yang digambarkan oleh Canet and Jane Loudon, terdapat 4 jenis tahapan dalam perubahan struktur organisasi. Yang pertama, automation, rationalization, reengineering, dan paradigm system. Masing-masing memberikan resiko dan hasil atau return yang signifikan bagi organisasi. Pada gambar ini menjelaskan bahwa semakin rendah risiko, semakin rendah juga pengembalian keuntungan yang dapat diperoleh oleh organisasi. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi risiko, semakin tinggi pengembalian yang akan diperoleh. Pada tahap pertama, yaitu tahap automation, fokus sistem informasi dalam organisasi terbatas pada penggunaan komputer sebagai sarana pembantu dalam mempercepat penyelesaian pekerjaan. Artinya, sistem informasi belum tercipta, komputer digunakan masih sebatas alat atau sarana pendukung. Pada tahap kedua, yaitu rationalization, sistem informasi mulai menunjukkan kegunaannya sebagai alat bantu dan bagian dari penciptaan standar operating procedure. Sistem informasi mulai menjadi bagian dari organisasi dalam menghilangkan kemacetan dan tidak efisiennya proses produksi dalam jalur informasi sehingga menciptakan production line yang lebih hemat biaya dan waktu. Pada tahap ketiga, yaitu Business Process Reengineering, sistem informasi merupakan suatu alat untuk mengoptimalkan biaya, kualitas, dan pelayanan melalui analisis dan perancangan manajemen sistem informasi. Tahap ini adalah era penggunaan metodologi sistem informasi seperti SDLC, System Development Life Cycle, sebagai dasar pengembangan sistem informasi. SDLC tentu saja bicara mengenai bagaimana mendesain kembali suatu proses bisnis melalui tahapan analisis, desain, uji, dan implementasi. Artinya penggunaan IT atau IS adalah bagaimana organisasi melakukan rating atau redesign atau reorganisasi proses bisnis mereka agar kecepatan jasa layanan dan kualitas bisnis semakin baik secara terus-menerus. Yang keempat, yaitu tahap paradigm shift. Terjadi pergeseran paradigma dalam berpikir atau pergeseran pemikiran dari capital intensif menjadi brand intensif, capital based economy menuju
knowledge-based economy. Capital society bergeser ke information society, serta pergeseran strategi long term menjadi short term. Pergeseran pemikiran ini menjadi suatu revolusi yang paling sulit dan paling berisiko mengalami kegagalan, karena sangat memerlukan suatu komunitas yang kita sebut dengan orchestrated organization atau kesiapan gabung perusahaan secara sinergis mulai dari SDM, manajemen produksi, pemasaran, keuangan, dan divisi teknologi yang saling terintegrasi. Dalam fase ini, kita tidak berpikir ulang atau mendesain ulang atau rating atau redesign tentang proses bisnis, tetapi kita rethinking the nature of the business and the nature of the organization itself, atau mendesain kembali alam dari bisnis organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, perusahaan Nike Amerika atau Google, mereka tidak lagi sibuk merombak bisnis, proses, dan metodologi mereka, tapi mereka berpikir lebih ke nation atau natur dari negara yang berbeda. Artinya, bisnis proses akan dengan sendirinya mengikuti setiap langkah strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari negara yang berbeda. Overview atau melihat secara keseluruhan dari pengembangan sistem. Ditinjau dari segi ruang lingkup ataupun tujuan, sistem informasi merupakan hasil dari pengambilan keputusan dalam organisasi dan dibangun sebagai solusi dari berbagai macam problema yang dihadapi organisasi. Aktivitas yang mengarah untuk menghasilkan solusi sistem informasi ini disebut sebagai pengembangan sistem atau system development yang secara terstruktur mempunyai tahapan. Yang pertama, information strategic planning, memfokuskan pada objektif dan strategi dari manajemen dalam mencermati bagaimana pengaruh teknologi informasi dalam organisasi dapat digunakan untuk menciptakan kesempatan baru dan keunggulan kompetitif. Kedua, business area analysis, fokus pada proses dan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam organisasi, analisis masalah, kebutuhan data, dan bagaimana proses-proses serta data-data tersebut saling terrelasi. Ketiga, sistem desain, fokus pada bagaimana sistem yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan informasi. Pada tahap ini, penggunaan keterlibatan user menjadi inti dari pendesainan sistem. Keempat, construction merupakan tahap implementasi dari suatu pengembangan sistem. Tahap ini merupakan tahap di mana spesifikasi sistem diterjemahkan dalam suatu kode program atau programming, tahap dilakukannya testing, dan perubahan dari sistem lama ke sistem baru atau conversion. Pendekatan alternatif pengembangan sistem. Sistem dalam organisasi mempunyai tingkat kebutuhan dan kesulitan yang berbeda-beda. Kenneth Loudon memberikan beberapa alternatif dalam mendesain sistem informasi dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, traditional life cycle merupakan metodologi tradisional pengembangan sistem informasi secara bertahap atau melakukan partisi berdasarkan kebutuhan yang paling penting atau mendesak. Dilihat dari tingkat kompleksitas ataupun biaya secara sekuensial atau berurutan. Yang kedua, prototyping adalah proses pembangunan sistem secara eksperimental dan cepat yang bertujuan agar lebih mudah melakukan evaluasi terhadap end user. Yang ketiga, application software package merupakan suatu set aplikasi perangkat lunak yang secara komersial dijual bebas untuk berbagai kebutuhan organisasi, seperti program pembayaran gaji karyawan, program akuntansi, dan sebagainya. Akan tetapi, dewasa ini banyak organisasi mempunyai kebutuhan dasar fungsional yang sama. Akan tetapi dengan metode yang unik, application software package memberikan kemudahan perubahan dan penerapan untuk aplikasi perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, end user development. Di sini secara informal user membuat beberapa program sederhana sebagai alat bantu pekerjaannya. Misal mulai dengan pembuatan program sederhana dengan menggunakan aplikasi Office hingga sistem database dengan memakai akses sampai ke pembuatan program kecil dengan alat bantu pemrograman berbasis objek. Yang terakhir yaitu outsourcing, merupakan strategi perusahaan untuk lebih fokus pada core competitions yang dimilikinya. Beberapa perusahaan yang
merasa bahwa teknologi informasi dalam perusahaan merupakan sarana penunjang akan melakukan outsourcing atau pemberian sebagai pekerjaan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten. Pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Pengaruh sistem informasi terhadap organisasi dapat dilihat dari sudut pandang teori ekonomi dan teori perilaku, atau disebut dengan economic theory dan behavioral theory. Yang pertama, dari sudut pandang teori ekonomi, sistem informasi sebagai faktor pengganti modal dan tenaga kerja atau kapital dan labor. Sistem informasi ini membantu perusahaan dalam menurunkan biaya operasional secara eksternal dan internal. Dan yang kedua, dari sudut pandang teori perilaku, sistem informasi lebih dilihat dari berbagai macam landasan ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan politik. Pengaruhnya terhadap organisasi bahkan terlihat lebih penting dibanding teori ekonomi yang terlalu memandang sistem informasi sebagai barang substitusi atas modal dan tenaga kerja. Dari sudut pandang perilaku ini, sistem informasi dapat mempengaruhi perubahan struktur organisasi atau change hierarchy, mengubah sistem distribusi informasi dalam manajemen atau distribusi sistem, mempermudah penilaian kinerja organisasi atau evaluate performance, dan mempermudah dalam melakukan perubahan dalam organisasi atau political affect to change. Kesimpulan, mendesain kembali organisasi dengan memanfaatkan sistem informasi tidak hanya terkait pada sisi teknis bagaimana memulainya, apakah melalui pendekatan melihat secara keseluruhan sistem dengan tahapan analis hingga implementasinya, atau melalui beberapa pendekatan alternatif seperti membuat prototyping dan melakukan strategi outsourcing untuk mempertahankan kompetensi inti. Tetapi yang terpenting diperhatikan juga adalah bagaimana melakukannya. Hal yang tersulit dalam melakukan pendesainan ulang organisasi dengan bantuan sistem informasi adalah yang pertama, bagaimana kita menerjemahkan paradigm shift atau mengubah pola pikir dari spektrum bisnis proses reengineering menjadi spektrum rethinking of nature adalah pekerjaan rumah para pengambil keputusan saat ini. Yang kedua, bagaimana kita menata perubahan atau managing change. Menata perubahan terutama dalam organisasi berskala besar selalu terkait dengan menata keahlian dan menata SDM. Perubahan teknologi jika tidak diikuti dengan perubahan manusia atau skills and behavior akan berakibat strategi paradigm shift tidak akan berjalan bagaimana yang diinginkan. Para pengambil keputusan, seorang pemimpin harus jeli melihat fenomena perubahan ini sebagai suatu blueprint atau cetak biru yang menerjemahkan seluruh strategi keberhasilan. Oleh karena itu, pemimpin harus tahu perubahan adalah tantangan, bukan hambatan. Sekian sedikit penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, maka mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.